أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semakin berat apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Apapun yang terjadi terhadap saudara kita di Palestina, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki suatu hikmah, memiliki sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui daripada kita, ya ikhwatal iman. Adapun kewajiban kita adalah perbaikilah dan hiasilah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang bisa memberikan kejayaan Islam, memberikan kemuliaan Islam, kecuali adalah jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang telah digunakan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafun salih ketika mereka menaklukkan Romawi, Persia, dan bahkan Palestina di zamannya Umar bin Khattab adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami mengingatkan kepada semua pihak, introspeksilah diri, muhasabalah diri, sejauh mana kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa jadi pula apa yang Allah berikan kepada saudara kita Palestina adalah salah satu bahan untuk kita mengintrospeksi diri kita di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah berjanji dalam firman-Nya, kalaulah seandainya penduduk dunia semuanya beriman dan bertakwa, kami akan turunkan keberkahan dari atas langit. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Maka jalan yang terbaik, jalan satu-satunya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi diri, muhasabah diri akan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara kita di dalam mencari kejayaan Islam, kemuliaan Islam, adalah kita mengkaji al-ilm. Untuk mencari kejayaan Islam dan kemuliaan Islam adalah kita hidupkan majlis-majlis ilmu, kuatkan lagi keilmuan kita, karena disinilah sumber akan munculnya kemenangan-kemenangan Islam. Karena di majlis ilmu ini akan muncul berbagai macam generasi-generasi Rabbani. Antum bisa melihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika ingin menyatukan Darul Hijaz
disebarkan ilmu, dakwahkan ilmu. Maka di sini ikhwah majelis ilmu dikuatkan kembali. Ayo kembali kepada ilmu. Ilmu disebarkan bukan dari persenjataan yang canggih, bukan dari teknologi yang hebat, bukan dari ilmu Islam. Karena ini yang telah orang-orang dahulu telah mereka mendapatkan kemenangan, mereka yang sudah mendapatkan kejayaan. Inilah hakikat suatu kemenangan. Kalau Islam sudah meninggalkan ilmu, meninggalkan amal, apa yang terjadi pada hari ini ya ikhwah? Apa yang terjadi pada hari ini? Mana saat ini dari kaum muslimin itu sendiri mereka mengkaji tauhid, mereka mengkaji ibadah. Bahkan berapa banyak dari kaum muslimin itu sendiri terdapat kebodohan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kemenangan, kita mengharapkan kejayaan. Urusan dunia saja ya ikhwah, urusan dunia saja. Ketika kita masuk dalam sebuah perusahaan, ketika orang bodoh dalam suatu keuangan, dalam suatu manajemen SDM, dalam suatu perkara teknik dan lainnya, ketika dia bodoh, dia tidak akan diberikan suatu tanggung jawab hal dunia. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan kemenangan, kejayaan di tengah umat masyarakat dalam keadaan bodoh dalam tauhidnya, bodoh dalam keadaan fikihnya, bodoh dalam perkara-perkara din? Suatu hal yang mustahil. Kita mengharapkan kemenangan Allah, an-nasr, an-nasr, an-nasr. Akan tetapi kita dalam keilmuan, berapa banyak dari kaum muslimin kebodohan terhadap dinnya, agamanya sangatlah banyak. Bahkan dari para dai, alim ulamanya, mereka tidak mengingatkan umat akan pentingnya ilmu. Berapa banyak dari kaum muslimin itu sendiri dalam masalah sholatnya hancur-hancuran. Dalam perkara-perkara ibadah yang lainnya mereka bermudah-mudahan. Ilmu ya ikhwah, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Maka salah satu di antara kita untuk mencari kejayaan ini, kita sebarkan ilmu ya ikhwah. Gak perlu jauh-jauh kita pikirkan dunia. Bangunlah dari hal yang kecil, rumah tangga kita. Bangun dari yang kecil di sekitaran kita. Jangan terlalu jauh dalam berpikir itu ya ikhwah. Mau menaklukkan Palestina yang lainnya, tapi kita lupa kalau rumah tangga kita itu ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Na'udzubillah min zalik ya ikhwah. Maka salah satu di antara untuk tafakuh fid din, kita bahas lagi al-wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz. Kita masuk dalam perkara mandi wajib. Nah ini bagaimana syariat kita, bagaimana agama kita ini. Semua diajarkan. Dari urusan mandi wajib, dari urusan wudu, dari urusan qada'ul hajah, buang air besar atau buang air kecil, dijelaskan. Supaya umat itu membangun dalam setiap langkahnya itu ilmu, bukan perasaan, bukan akal. Terjadi sekarang ya ikhwah, pontang-panting kita Pak. Mujibatuhu, kewajiban-kewajibannya. Kapan seorang itu diwajibkan untuk mandi wajib? Kapan seorang itu diwajibkan untuk mandi wajib? Yang pertama, keluarnya air mani dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tidur.
Nanti akan dirinci. Kalau dalam kondisi sadar, itu juga tidak semuanya harus mandi wajib. Tapi kalau dalam keadaan tidur juga nanti ada kriterianya. Kapan dia harus mandi wajib. Dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma minal ma, air itu dari air. Apa maksudnya? Air itu dari air. Apa maksudnya? Innamal ma minal ma, hadisnya. Sesungguhnya air itu dari air. Apa maksudnya? Air mandi wajib itu dikarenakan apa? Air mani. Di sini disebutkan gara-garanya ada wajibnya mandi wajib karena apa? Keluarnya air mani. Antum sudah pada mana belum? Udah Pak? Belum ente? Jangan bohong ente. Udah kan? Udah belum? Kalau ente udah keluar air mani sih, berarti udah dewasa, udah balik, bukan anak-anak lagi. Paham? Dari Ummi Salamah bahwasanya Ummu Sulaim dia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau dulu para sahabat wanita Nabi SAW itu nggak malu ya ikhwah kalau urusan agama. Sampai dikatakan oleh Ummu Sulaim, innallaha la yastahi minal haq. Allah tuh nggak malu terhadap kebenaran. Kenapa? Karena Ummu Sulaim itu akan menanyakan sesuatu yang privasi untuk wanita, tapi bertanya kepada Nabi. Tapi itulah sahabiat. Kalau itu dalam urusan agama, dia nggak bakal malu tanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Kita kalau nggak tahu tanya kepada ahlinya ya ikhwah. Jangan akhirnya kita terprosok dalam syahwat, terprosok dalam subhat, terprosok dalam kemaksiatan. Tanya. Kita jalan menuju suatu tempat, udah pakai GPS, tiba-tiba hilang sinyalnya. Antum nanya nggak? Kadang kita GPS aja tetap nanya juga sih, ya nggak? Dalam urusan itu aja dibutuhkan nanya. Lah kita kadang-kadang semaunya. Kita ini kadang-kadang tuh sok, Pak. Sombong, udah nggak tahu, tapi sotoy. Tidak tahu kapasitas diri, tidak tahu tentang kadarnya diri. Tetapi apa? Tetap dia paksakan dirinya seakan-akan ahlul ilmi, seakan-akan dia adalah ustadz. Seharusnya kalau dia tidak tahu bertanya. Ini ya ikhwah. Di akhir zaman seperti ini, Ummu Sulaim tidak tahu tentang suatu urusan, saking ingin mendapatkan sesuatu dari ilmu yang akan dia inginkan, dia bertanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bentuk pertanyaannya itu diawali, ya Rasulullah SAW, Allah tuh nggak malu untuk kebenaran. Maka apakah bagi wanita itu ada mandi wajib? Kalau dia itu bermimpi. Nah ternyata apa? Air mani ini pula juga dimiliki oleh wanita. Apakah wanita itu tetap ada mandi wajib bagi dia mimpi? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, selama dia menemukan cairannya. Nah, ini juga maksudnya buat antum. Kalau antum mimpi, pernah nggak mimpi? Rafa pernah mimpi? Santri pernah mimpi kan? Mimpi
Tiba-tiba apa? Bangun. Antum ragu nih. Mimpi nggak tadi malam? Mimpi nggak? Lihat aja, ada nggak cairannya. Kalau ada cairannya, bekas-bekasnya itu kering, maka apa itu hukumnya? Mandi wajib. Nah, ini ya ikhwah. Jelas nih? Jelas ya? Disyaratkan adanya syahwat ketika apa? Di dalam sadar. Ketika dia sadar itu harus dalam keadaan syahwat. Kalau tidak syahwat, contohnya apa? Tidur atau kondisi dingin, Pak. Kalau kita dingin itu kita nggak nyampe 15 derajat itu belum pernah. Tapi kalau misalkan antum kayak di Saudi, itu pernah Hana mengalami itu 15 derajat. Itu kadang-kadang keluar sendiri itu. Nah itu tidak. Jadi kalau dia sadar itu harus dalam kondisi syahwat. Paham ini? Tapi kalau misalkan karena dia sakit atau karena dia dingin sekali, maka apa? Keluar air mani tidak mau diwajibkan mandi. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza hadaftal ma faktasil minal janabah." Apabila engkau telah melemparkan air, maksudnya apa? Sengaja. Hadaf itu romyu, air, maka mandilah junub. Itu sengaja artinya. Dikatakan oleh Syaukani, hadaf itu adalah romyu. Romyu. Maksudnya di situ dikatakan oleh Syaukani itu tidak akan ada sifat romyu melempar kecuali apa? Bagi yang punya syahwat. Paham nggak? Dikiaskan itu dengan dilempar air mani tersebut. Paham ini, Pak? Sehingga apa? Kalau dia dalam kondisi sadar dia. Nah, itu harus dengan syahwat. Kalau misal tidak ada syahwat seperti sakit atau dingin, maka tidak diwajibkan mandi. Jelas ini? Jelas ya? Dan barang siapa yang bermimpi, barang siapa yang mimpi tidak mendapatkan bekas air maninya, tidak ada wajib mandi. Tidak wajib mandi di sini. Barang siapa yang bermimpi tidak mendapatkan bekas air mani, dia nggak dapetin. Dia bangun nih, oh kayaknya tadi mimpi, ya, mimpi indah. Makanya cepet nikah, santri ya. Eka mau nikah? Hah? Nggak mau? Ya mau lah, masa nggak mau? Jelas ini, Pak. Barang siapa yang bermimpi, kemudian dia mimpi nih, kemudian dia tidak mendapatkan air, maka apa? Fala ghusla lahu alaih. Tidak akan ada mandi wajib. Kedua, barang siapa yang mendapatkan air mani, dia tidak ingat mimpi atau tidak, tapi tiba-tiba antum bangun, itu ada bekas air maninya. Bukan air biasa, tapi itu benar air mani. Antum kerik. Misalnya antum cium juga tuh, biar jelas bahwasanya itu biar bisa membedakan apakah ini tadi kejatuhan teh atau apa. Ternyata apa? Itu udah sesuai dengan air mani. Tapi antum nggak ingat. Tadi mimpi nggak ya? Cuman dia mendapat air mani. Maka apa? Yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Jelas ini, Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan tentang seseorang yang mendapatkan basah, tapi dia nggak ingat, mimpinya tuh nggak ingat, tapi dia mendapatkan basah, ada bekas dari air mani. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tetap dia mandi wajib. Jelas ini. Ditanya lagi tentang seseorang yang dia apa? Pernah ingat
mimpi tapi tidak mendapatkan basah, maka apa kata Nabi SAW? Tidak ada mandi wajib di situ. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Jelas ini. Ada pertanyaan dulu nggak di sini sebelum kita lanjutkan? Kalau perasaan mimpi tapi tidak menemukan bekasnya, tapi terjadi selalu was-was. Was-was. Iya enggak kan gitu. Itu gimana? Itulah yang anak katakan. Dipegang kaidah tadi. Antum ketika dalam was-was bangun di atas yakin. Yakin itu apa? Bangun di atas kaidah. Apa kaidahnya? Ketika antum tidak mimpi tapi mendapatkan basah, maka hukumnya adalah mandi wajib. Ketika antum ingat mimpi dan tidak mendapatkan basah, maka tidak ada mandi wajib. Ini kaidah. Yes, itu Pak, makanya saya katakan hati-hati dengan was-was. Bagaimana obat was-was? Pertama adalah belajar seperti ini. Antum mendapatkan kaidah. Kalau antum sudah banyak mendapatkan kaidah, udah mau was-was memang seperti ini kaidahnya. Contoh misalkan, antum dulu pernah katakan was-was, saya ini udah batal belum? Udah batal belum? Kan kadang gitu kan? Maka apa yang dibangun? Dibangun di atas apa? Di atas wudu. Antum belum batal. Kalau antum ragunya batal belum, maka apa? Dibangun di atas wudu. Kenapa? Karena asal antum itu wudu. Tapi kalau antum ragu, saya sudah wudu belum, maka dibangun di atas apa? Belum wudu. Karena asal antum. Begitu juga, maka apa? Yang pertama ketika antum ada waswas ilmu. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang itu sudah kena was-was, akhirnya apa? Akan menjadikan apa? Takalluf, memberatkan dalam ibadah. Makanya antum sering lihat orang yang sholat itu apa? Ketika takbir, Allah, batal, ulang lagi. Pernah nggak begitu? Sampai berapa kali? Allah, karena apa? Antara lisan, antara ini sama niat harus sama sih. Itu nggak sama. Ini juga sama ini. Coba Pak. Ini takalluf. Memberatkan diri seperti ini. Nah itu orang yang terkena was-was. Paham ini? Was-was akan berbahaya sampai nanti apa? Tingkatan akidah. Wah, saya beriman atau tidak dan lainnya, naudzubillah min zalik. Maka ketika was-was itu ada, duduk dalam majelis ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kalau memang belum mengetahui, tanyakan kepada ahlu ilmi. Kalau sampai terjadinya dalam masalah akidah itu was-was, jangan dilanjutkan. Antum berlindung kepada Allah, jangan lanjutkan. Kadang-kadang mikir, apa iya seorang itu disiksa di neraka dan lain-lainnya. Kadang-kadang ada akidah, was-was tidak. Jangan diteruskan, dikatakan oleh Syekh bin Bas dalam fatwanya. Majmu' Fatawa Syekh bin Bas. Langsung antum ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Paham ini, Pak? Ada lagi? Kemudian yang berikutnya adalah jima. Walaupun tidak keluar selama dengan jima, hukumnya adalah junub. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Mukhtasar Muslim dan riwayatnya Muslim jilid 1 halaman 279 dan 348. Walaupun tidak keluar air mani tersebut, Pak. Jelas, dengan jima saja sudah mewajibkan mandi wajib. Jelas ya? Yang berikutnya adalah Islamul kafir. Masuk Islamnya orang kafir. Masuk Islamnya orang kafir. Ini, Pak.
Ini wajib jima nih. Ada orang yang kafir, dia masuk ke dalam Islam, kok jima apa namanya mandi wajib, gimana? Bahaya ini. Ada orang kafir masuk ke dalam Islam, maka apa Pak? Harus mandi junub, Kemudian yang keempat, terputusnya dari haid dan nifas. Kalau apa bedanya haid nifas? Apa lagi? Nanti sudah keluarga. Ada haid, ada nifas, ada irt. Ada apa itu? Bukan irt. Keputihan, darah penyakit itu biasanya Pak. Itu ada istihadhah. Kalau darah haid itu apa? Nanti akan kita masuk masalah darah masa ini. Nanti harus tahu, khususnya ini suami-suami nih. Agar kalau fikih-fikih wanita itu gimana? Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadhah. Darah haid apa? Darah tabiatnya wanita. Itu udah rutinitas. Bahkan kalau seandainya antum punya istri tidak mengeluarkan darah haid, itu hati-hati ya ikhwah. Antum harus bisa ke dokter itu. Apalagi kalau misalkan ada haidnya itu yang keganggu. Itu harus istri antum nggak menyusui, istri antum nggak mengandung, tapi darah haidnya itu nggak teratur. Itu harus antum periksa ke dokter itu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang kedua darah nifas. Apa itu nifas? Setelah melahirkan minimal berapa hari? 40 hari. Itu nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Sama seperti haid. Kemudian darah istihadhah, darah penyakit. Itu semua ada perbedaannya semua. Paham ini Pak? Nah ini kalau terputusnya dari haid sama nifas, apa? Mandi wajib dia. Kemudian yang kelima, cuman ini pendapatnya tidak kami kuatkan Pak, yaitu pada hari Jumat. Ini nggak kami kuatkan, karena mandi wajib pada hari Jumat itu hukumnya ada sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi kalau di al-wajiz ini diwajibkan. Jelas ini Pak. Ada pertanyaan di sini, hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Kalau wanita haid boleh masuk masjid? Apa? Wanita haid boleh masuk masjid? Anda dilupakan, insya Allah nanti mungkin Anda merojah lagi mana yang lebih kuat, karena ini terjadi khilaf ulama. Insya Allah nanti akan Anda kuatkan lagi mana yang lebih kuat dalam masalah khilaf ini. Insya Allah jelas. Ada lagi? Enggak ada? Berikutnya rukun-rukunnya. Rukun yang pertama itu niat. Antum kalau enggak munculkan untuk mandi wajib, enggak pakai niat, maka enggak sah Pak. Karena semua itu apa? Bermuncul dari niat. Apa niatnya? Untuk mandi wajib. Bahkan itu yang membedakan antara mandi biasa. Ini niat itu yang paling terpenting, nomor utama tuh niat. Bahwasanya dalam hati itu apa? Mandinya saya ini untuk junub. Seperti itu. Yang kedua itu apa? Ta'mimul badani bil ma'. Mengguyur seluruh tubuh. Sampai apa? Menghirup air untuk masukkan ke telinga itu hukumnya wajib. Ini madhabnya apa? Alhamdulillah, ini kami kuatkan. Karena apa? Ini bagian dari wajah. Maka ketika ini antum hirup, itu mandi wajib. Itu hukumnya wajib juga. Ada yang baru tahu nih? Ayo, antum hirup juga, digituin. Nah ini yang namanya apa? Mandi junub yang wajib hukumnya.
yang sekedar sah saja. Makanya antum nyemplung di kobakan, ini udah hujan nih, antum nyemplung di kobakan sama anak, subuh-subuh ngajakin jalan, menemu kobakan langsung nyemplung, saya niat mandi wajib ya Allah, nyemplung, blung, sah nggak sih? Sah nggak sih? Disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sabik atau Ustadz Abu Ubaidah, apa dikatakan? Ada seorang yang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ya Imam, apakah sah saya junub nyemplung di kali? Apakah sah? Apa kata Imam Abu Hanifah? Tidak sah, karena sepertinya engkau tuh gila, katanya. Kenapa sih? Kenapa coba? Ya masa udah nyemplung masa nggak ada dia masih? Makanya kalaupun tidak sah karena apa? Gilanya engkau. Ya masa coba nggak sah coba? Ayo. Orang udah kena, antum udah nyemplung. Ya masa nggak sah coba? Masa apa yang bertanya sama Imam Abu Hanifah coba? Artinya apa? Kalau antum udah kena semuanya, udah sah. Seperti itu. Cuman dalam wajib itu dihirup lagi. Selesai itu dihirup. Kalau misalkan antum ternyata kesiangan, bangun jam 7, lupa sholat subuh juga, kantor masuk jam 7.15, akhirnya antum nggak bisa yang mandi kamil yang sempurna. Akhirnya udah jebar-jebur, langsung hirup, langsung sholat subuh, berangkat. Itu yang namanya mandi wajib yang junub, bukan yang kamil. Kalau yang kamil itu yang sesuai nanti yang Nabi SAW jelaskan nanti hadisnya. Jelas nggak nih? Jelas nggak? Jadi ada dua mandi wajib itu. Mandi wajib yang wajib, mandi junub yang wajib itu sekedar sah doang. Tapi ada mandi junub yang hukumnya ada yang kamil, yang sempurna. Saya ikuti nanti ketentuan Nabi nih setelahnya. Jelas ini? Ada pertanyaan nggak? Harus pakai sampo? Nggak mesti. Antum sekarang juga kasih tahu, jangan beli produknya Yahudi lah, boykot kita Yahudi. Pakai sampo apa ente? Jangan beli Pepsodent, boykot kita. Jelas nih. Kalau antum sekarang akhir bulan nggak beli sampo, kalau nggak ada sampo nggak sah dong. Nggak apa-apa, yang penting takmim, yang penting ini basah. Kasihan nanti kalau nggak ada samponya. Apa? Iya. Kita boykot. Walaupun kita nggak mengharamkan produk Yahudi itu, kita nggak mengharamkan. Tapi udahlah, ini saatnya kita udah putus dengan dengan produk Yahudi ini. Boykot. Pepsodent boykot. Masukin YouTube ini biarin. Biar tahu dia. McDonald boykot. Masih banyak produk-produk kita ya ikhwah. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Mandi duduk ada sunahnya. Nah ini. Mau kita Jumat, terus mandi nawa itu sunah tidak. Itu yang sunahkan, yang hukumnya sunnah muakkadah ketika di hari Jumat. Kalau di sini itu hukumnya mandi junub ketika sholat Jumat itu wajib di sini, Pak. Cuman kalau tidak salah katanya itu pendapatnya dari Ustadz Abu Ubaidah juga ketika masalah fikih. Disunahkan untuk mandi junub seperti itu. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Sifatnya yang disunahkan, sifat yang kamil, ini yang kamil. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi SAW itu apabila mandi junub, dia memulai dengan cuci tangan dulu. Ini yang sunnah nih, cuci tangan dulu. Kemudian setelah itu dituangkan tangan kanan ke tangan kiri untuk mencuci kemaluannya. Ini yang kedua. Jelas. Kemudian dia berwudu. Ketiga, wudu. Ya. Cuci tangan, tuang air ke tangan kiri, dicuci kemaluannya. Kemudian yang ketiga dia berwudu. Kemudian setelah itu dia mengambil air
ini dimasukkan ke sini, ke ini. Ini keempat, kepalanya dimasukkan. Tuangin air dimasukin. Terus ini. Ini yang sempurna, ini yang kamil. Memang ada yang udah nggak sempurna. Salah, nggak ada. Itu kan wudhu berarti. Wudhu itu harus semua wudhu. Paham nih? Wudhu seperti sholat, ya. Kemudian dia apa? Kemudian dia ini jelas. Kemudian setelah itu apa? Baru jebar-jebur. Tapi kalau bisa kanannya dulu yang dibersihkan. Kanannya dulu dijebur. Nanti kalau udah baru yang kiri. Seperti itu. Udah selesai, baru apa? Tuang pakai air kakinya 3 kali. Ditutup dengan mencuci kaki 3 kali. Jelas nggak? Terus kalau misalkan megang dengan megang kemaluan ketika menyabun itu nggak masalah. Tidak dia. Kenapa? Kan udah kita bahas bagaimana memegang kemaluan. Kalau megang kemaluan itu tidak ada syahwat, nggak ada masalah. Paham? Mau ngapain wudhu lagi ente? Mau sholat? Nggak usah. Nanti akan dibahas di sini. Mandi junub itu walaupun tidak ada wudhunya, langsung sholat nggak masalah. Kenapa coba? Karena sebelum mandi sudah wudhu dulu. Kalaupun nggak ada wudhu, yang bisa jawab 50.000, Pak Tony. Khusus Pak Tony. Kurang tepat lah, masih kurang tepat. Ahsan, barakallahu fiik. Dia dapat berarti biasa insyaallah. Kenapa? Ini kan udah mandi besar, junub besar, hadas besar. Yang pasti hadas kecil itu mengikuti, kan gitu. Secara kaidah. Nanti Nabi Muhammad juga seperti itu SAW. Setelah mandi junub, beliau langsung sholat. Walaupun tidak ada wudhunya. Kenapa? Karena itu hadas besar. Kalau itu sudah hadas besar, sudah hilang. Akhirnya apa? Yang kecil itu akan mengikuti. Dikatakan di sini dari Muhammad Al-Baqir, dia berkata, Jabir mengatakan kepadaku, telah datang kepadaku Ibnu Ammik, bapakmu, anak dari pamanmu. Dia berkata kepadaku, waliman iktasala, dan untuk orang-orang yang telah mandi wajib, kemudian dia sholat setelahnya, apa yang dia keinginkan, sama saja ada wudhu atau tidak ada wudhu. Ada wudhu atau tidak ada wudhu. Maka apa? Tidak melazimkan wudhu setelahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW dahulu tidak berwudhu setelah mandi wajib. Dan ini adalah riwayatnya sahabat para sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan lainnya. Dan lafaz ini miliknya Ibnu Majah. Dari lafadznya Abu Daud mengatakan dahulu Nabi SAW mandi wajib, kemudian dia langsung sholat 2 rakaat, sholat subuh, dan aku tidak melihatnya melaksanakan wudhu setelah mandi wajib. Paham di sini? Oh, kan mungkin Nabi Muhammad SAW itu wudhunya mandi wajibnya kamil semuanya, Ustadz. Kalau sesuatu yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW, berarti kan apa katakan? Apa kemarin katakan? Rahmat untuk kita. Ya tidak? Ya enggak nih? Kita kaitkan dengan semuanya. Ada mandi atau tidak, selama itu tidak mandi wajib sudah. Karena apa? Nabi itu semua dijelaskan. Jelas ini. Azan dulu. Nanti setelah azan Setelah azan kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan sedikit, baru nanti kita sholat, baru setelah itu kita tauhid.
Ini azan. Kita lanjutkan agar kita sampai ini selesai. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke tayamum, pembahasan tayamum. Pertama, di antara faedah berikutnya untuk masalah perempuan. Nah ini, ikhwah, kalau untuk perempuan, kalau dia mandi junub untuk janabah, maka dia tidak perlu mengurai dari rambutnya. Misalkan dia dikepang, nggak perlu diurai. Tapi kalau dia junubnya itu adalah untuk haid, maka harus diurai. Kenapa? Karena kalau jima, dia apa? Dikarenakan sering terulangnya, takut memberatkan. Sehingga apa? Tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Tetapi kalau haid, maka apa? Dia harus dimasukkan tangan juga, diuraikan supaya air itu benar-benar masuk. Hal ini disebagaimana dari Ummi Salamah dikatakan, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya dia adalah seorang wanita yang rambutnya banyak, sangat berat. Apakah aku perlu urai rambutnya untuk mandi junub? Maka Nabi mengatakan tidak. Innama yakfika an tuhsi ala ra'sika thalatha hathithat thumma tufidhanna alaikil ma'afatah. Jadi apa? Tidak perlu, maka apa? Cukup dengan apa? Tidak perlu diurai. Tapi itu basahin, Ustaz. Apa? Basahin. Tetap basahin lah. Kalau nggak basahin, diguyur aja. Tapi kalau misalkan lagi dikepang, ya nggak perlu diuraikan itu rambutnya. Beda dengan mandi junub dari haid. Paham? Apa mandi wajib untuk haid? Jelas ya? Sebagaimana Aisyah juga dari Asma, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi wajib dari suci dari haid. Itu kalau haid itu sampai masuk Pak, sampai dipijit-pijit Pak. Biar air benar-benar masuk kalau dari haid, kalau dari haid. Jelas. Jadi kalau misalkan junub itu nggak perlu diuraikan rambutnya, yang penting guyur-guyur aja. Gitu. Tapi kalau misalkan haid, dia mandi wajibnya, maka harus dimasukkan. Seperti itu. Jelas. Seperti itu. Kemudian juga faedah di sini juga, yaitu dianjurkan untuk mandi suami istri. Itu masih kecil, nggak boleh ya. Kemudian yang disunahkan mandi wajib kapan aja? Yang pertama, sunah-sunah yang disunahkan mandi wajib itu ketika ingin mengulangi jima. Itu Pak, ketika ingin mengulangi jima, maka apa? Di situ disunahkan untuk mandi. Paham? Yang kedua, mandinya orang-orang yang istihadhah setiap sholat. Ini disunahkan. Setiap sholat dia mandi junub. Orang yang sering keluar darah. Ini kadang-kadang kayak mertua ana rahimallahu taala, itu istihadhah itu bisa 1 bulan Pak, darahnya itu. Bisa 28 hari. Ternyata kita baru tahu itu pas tahun 2017, ternyata apa? Kanker. Itu Pak, itu 28 hari Pak. Bahkan 1 bulan itu keluar darah. Kalau udah keluar darah itu banyak sekali darahnya. Udah cerita. Itu. Kemudian yang ketiga, mandi wajib setelah dari apa? Pingsan. Setelah kita pingsan itu disunahkan untuk mandi wajib. Yang keempat, disunahkan itu ketika menguburi orang musyrik. Sebagaimana Nabi SAW pernah menguburkan Abu Thalib, yang kemudian Nabi SAW apa? Mandi wajib disunahkan. Kemudian yang kelima, mandi wajib sholat Id, Idul Adha sama Idul Fitri. Kemudian yang keenam, mandi wajib dari setelah memandikan mayit. Nah ini yang biasa mandikan mayit, disunahkan untuk mandi wajib. Yang ketujuh, mandi wajib untuk ihram, umroh atau haji. Nah, untuk misalnya umroh nih, biasa ke Madinah dulu, nanti dikasih tahu sama guide-nya,
insya Allah hari ini kita akan umroh. Itu biasanya di Bir Ali kalau dari Madinah. Nah, antum nanti mandi pakai ihram di hotel. Nanti sampai di Bir Ali, antum tinggal ngambil miqat labbaik huma umroh. Salat di Wadi Mubarak, di situ ada suatu lembah. Di situ salat disunahkan 2 rakaat. Tapi mandinya udah di hotel, jangan di situ. Kasihan terjamah yang lainnya, buru-buru mau berangkat ke Mekah. Itu disunahkan. Atau jamaah haji yang mau dari Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan umroh dulu. Nanti kalau udah umroh, dia pakai baju biasa. Kenapa? Karena orang Indonesia itu makainya haji tamatu. Itu. Nanti mereka mau shopping, mau kemana-kemana. Nanti pas tanggal 9, tanggal tarwiyah, tanggal 8, mau haji, dia mandi wajib. Mandi, pakai ihram, udah. Labbaik Allahumma hajjan dari hotelnya, langsung pergi ke Mina untuk mengadakan mabit di Mina. Barulah selama 5 hari kurang lebih pelaksanaan ibadah haji. Dari mana? Di hotelnya, nggak perlu ke mikot lagi. Beda ini haji sama umroh. Nanti ada bab haji, bab umroh. Ya, kalau udah belajar bab haji umroh, berangkat umroh. Bagaimana cepet? Jual rumah. Jangan tanah kuburan. Jadi nih, paham Pak? Seperti itu. Nanti kita akan antum kalau haji sih, ibadah yang rumit rumit, kemudian tenaga, harta, itu masya Allah ikhwah. Jelas? Insya Allah kita akan lanjutkan nanti habis sholat untuk tauhid. Dan untuk besok berarti kita masuk bab tayammum. Silakan. Ya udah mandi aja wajib. Ya udah nanti mandi, niatkan lagi lah. Kalau misalnya itu nggak ada masalah. Yang penting itu udah niat tadi di awal udah. Yang penting udah jebur, udah. Paham? Nah nanti tinggal nanti setelah itu wudu lagi setelah mandi. Nanti udah kencing, tadi udah kencing kan? Seperti itu. Paham ya Pak ya? Jadi pas misalkan dia mandi, setelah mandi tiba-tiba kencing, ya udah mau sholat berwudu dulu. Tapi kalau pas mandi kencing itu? Hah? Pas mandi kencing enggak apa-apa. Antum siram lagi, niatkan lagi mandi wajib udah. Jelas? Setelah itu tanpa wudu masih boleh sholat. Allah alam mana? Belum dapatkan. Intinya untuk saat ini, sebelum ada anak mendapatkan, saat ini ambil wudhu yang paling terbaik. Untuk kehati-hatian saja. Kenapa? Karena dari kencing tadi. Jelas, untuk kehati-hatian saja. Paham? Nanti sampai Anda dapatkan dalilnya baru insya Allah fatwanya. Kalau sholat itu tuh sunnah apa wajib Pak? Sunnah apa? Sunnah junub. Mandi wajib. Mandi mau sholat gitu. Sunnah tadi kan? Sunnah. Nggak wajib Di sholat Jumat. Sama. Sholat Jumat misalkan nggak mandi. Di sini hukumnya wajib, cuman anak menguatkan sunnah. Di sini hukumnya wajib. Biasalah fikih itu berbeda-beda biasa. Ya Pak ya. Memang kalau di sini dikatakan wajib, memang anak mengatakan sunnah. Ini pendapatnya Ustaz Abu Beda kalau tidak salah. Ketika itu. Sunnah muakkadah. Tekankan. Jelas. Kalau bangun tidur jam 3, malamnya tidak ada masalah. Tapi ada niat mandi dulu. Jadi udah terbiasa bangun tidur, langsung niat mandi dulu. Itu gimana? Gak tahu. Gak tahu itu. Lebih baik yang dituliskan seperti ini. Karena apa? Karena itu wallahu alam, ajaran itu yang kita ini. Karena apa? Kalau dia wajib, tadi kriterianya keluar air mani, berjima dan lainnya. Kalau sunnah, maka ikut kriteria tadi kan. Sunnah itu adalah tadi tuh yang ada sekitar 8 yang disunahkan itu. Dari yang setiap ingin jima lagi dan lain-lain itu disunahkan. Nah, kalau misalkan ini lebih baik tidak perlu lah. Kan seperti itu. Allah itu sunnah itu hanya tadi itu yang disebutkan Pak. Adapun itu lebih baik tidak usah diniatkan untuk mandi junub, mandi biasa aja, mandi biasa jebar jebur.
Kenapa? Karena disunahkan itu juga harus butuh dalil. Karena dengan dalil apa yang disunahkan kan gitu. Ternyata yang disunahkan itu yang baru kita dapatkan hanya ada 8 tempat disunahkannya mandi junub. Jelas nih Pak nih. Maka ketika itu apa? Udah antum nggak usah niatkan untuk apa? Setiap mandi junub, mandi junub. Pengen ke kantor mandi junub antum. Sore nggak perlu ya gua. Kalau mandi biasa terus kita mandi aja langsung sholat, itu boleh? Mandi biasa nggak boleh. Kenapa? Karena di situ nggak ada niat di situ untuk menghilangkan hadas besar. Kalau awalnya niat? Hah? Awalnya niat mandi. Ya itu antum mau menampatkan itu mau awal niat juga tanpa tadi itu antum mandi junub nggak ada hal yang diwajibkan, nggak ada yang sunnah, buat apa coba antum? Buat apa coba antum sekarang? Ini kan yang hati-hati ya ikhwah, hati-hati dengan perkara yang kecil. Tetapi apa? Bukankah rusaknya tersurat karena apa? Niat. Oh ini kan baik. Hati-hati ya ikhwah. Daripada saya kumpul-kumpul di jalan, mendingan saya apa? Kumpul-kumpul di orang mati, tahlilan. Kan baik. Nah ini harus hati-hati. Intinya apa? Mengikuti tuntunan syariat itu lebih baik. Makanya para ulama itu bukan banyaknya ibadah, tapi kualitas. Apa Allah katakan dalam surat Tabarok? Gimana? Alladzi khalaqa. Ayat yang ketiga. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa untuk mana amalkan ini lebih baik, bukan lebih banyak, lebih baik. Allah nggak mengatakan apa? Ayyukum ahsanu aksaru amala, enggak, ahsanu amala. Kan gitu. Untuk menguji kalian itu mana amal itu lebih baik. Lebih berarti apa? Harus ikhlas sama harus ittiba. Allah kalau katakan lebih banyak, akhirnya apa? Sholat subuh 6 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat, sholat isya 7 rakaat. Coba banyak nggak? Banyak. Begitu junub, semua mandi itu junubin semua salah. Junub, junub. Kenapa kok sama terus bagi sama terus? Junub terus biar pahala kan? Nggak gitu juga ya ikhwah. Paham nggak nih? Semuanya ada tempat-tempatnya. Paham ini ya? Insya Allah kita lanjutkan setelah isya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.